Nah, kalau anda di pihak saya, kira-kira kalau anda manusia dan anda di pihak saya, kira-kira kecewa atau tidak? Ya anda menilai saja gitu. Saya sudah minta ya cukup lama lah, beberapa bulan itu. Saya tidak mengerti apa salah saya, karena saya selalu menghormati beliau dan saya tidak merasa berbuat apa-apa. Saya menjaga karena saya ingin kebaikan untuk negara dan bangsa kita, ya, jadi itu. Perjanjian batu tulis ini ditandatangani oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada 2009. Pada perjanjian batu tulis, PDIP mengusung Megawati sebagai Capres 2009 dan Prabowo sebagai Cawapresnya. Namun, ada poin yang belum tuntas atau diingkari dalam perjanjian tersebut, di mana pada poin ke-7, Megawati berjanji akan mendukung Prabowo sebagai Capres 2014. Namun, jelang pemilu 2014, Prabowo mengungkit perjanjian batu tulis 2009 karena merasa dikhianati, karena saat itu PDIP justru mengusung Jokowi untuk melawan Prabowo. Pada pemilu 2019, PDIP lagi-lagi mengusung Jokowi sebagai capres mereka. Perjanjian ini juga semakin sulit terwujud, lantaran pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Pada Pilpres 2024, Prabowo disebut ditawari sebagai cawapres Ganjar Pranowo, namun ia menolak karena Partai Gerindra menginginkan Prabowo yang maju sebagai capres. Isi perjanjian batu tulis ini kemudian ramai dikenang publik. Presiden terpilih Prabowo Subianto berkeinginan untuk duduk satu meja dengan para presiden terdahulu. Hal itu diungkapkan juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak. Dhanil menyebut Prabowo ingin ada semacam klub presiden yang mempertemukan dirinya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri untuk berdiskusi. Lewat pertemuan tersebut, Prabowo ingin para presiden terdahulu berdiskusi mengenai pengalaman masing-masing memimpin negara. Dari ketiga tokoh tersebut, Prabowo juga ingin meminta masukan dalam penyusunan kabinet pemerintahannya ke depan. Bagi Prabowo, masukan para presiden terdahulu penting lantaran mereka memiliki pengalaman panjang dalam memimpin negara. Sebagai presiden terpilih, Prabowo tidak hanya berkomitmen melanjutkan pemerintahan Jokowi saja, tetapi juga kepemimpinan presiden-presiden sebelumnya baik SBY maupun Megawati. Pak Prabowo terus terang punya keinginan bila perlu pertemuan beliau itu antara Pak Prabowo, Bu Megawati, Pak Jokowi, dan Pak SBY, begitu. Bisa duduk bareng berempat, berdiskusi, ngobrolin pengalaman beliau memimpin Indonesia, kemudian bisa sharing dengan Pak Prabowo, kemudian bisa berbagi tugas misalnya, karena salah satu keinginan Pak Prabowo itu adalah bagaimana para mantan presiden itu punya tugas misalnya, punya diberikan kesempatan untuk membantu tugas-tugas pemerintahan dalam konteks misalnya seperti mantan presiden Amerika, kemudian punya presiden club begitu, yang kemudian bicara tentang negara, bicara tentang Indonesia, karena tokoh-tokoh seperti Pak Jokowi, kemudian Bu Megawati, kemudian Pak SBY tentu punya pengalaman panjang memimpin Indonesia, dan apabila kemudian Pak Prabowo qadarullahnya nanti memimpin Indonesia, kemudian beliau bertiga memberikan banyak saran dan masukan, saya pikir Indonesia itu akan luar biasa. Mimpi Indonesia mengejar kemajuan dalam waktu 5 tahun, 10 tahun ke depan itu akan mudah terwujud, akan akseleratif begitu. Dan itu yang selalu diinginkan oleh Pak Prabowo. Ada persatuan antar elit, kemudian berdampak, ada efek trickle down itu sampai ke bawah, ada persatuan di tingkat bawah, sehingga kita tidak berpecah belah, tidak kemudian ada benci politik, tidak ada dendam politik dan sebagainya. Itu yang selalu menjadi semangat dan visi politik Pak Prabowo. Pak Prabowo selalu bilang ya, visi politik saya itu ya visi politik gotong royong, visi politik ta'awun. Untuk itulah Prabowo membuka pintu diskusi dengan banyak pihak dalam menentukan kabinet ke depan tanpa terkecuali.
Daniel mengatakan Prabowo ingin menunjukkan kepada rakyat bahwa para pemimpin negara tetap bisa bersatu kendati berbeda pilihan politik. Lebih lanjut, Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan Prabowo membuka pintu diskusi dengan banyak pihak dalam menentukan kabinet ke depan termasuk para pemimpin negara pendahulunya. Sebagaimana diketahui, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih RI masa jabatan 2024 hingga 2029 oleh KPU RI pada Senin 22 April 2024. Pasangan ini memenangi Pilpres 2024 dengan perolehan 96.214.691 suara atau sekitar 58,58% dari seluruh suara sah nasional. Sementara pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, mengekor di urutan kedua dengan raihan 40.971.906 suara atau sekitar 24,95%. Di urutan buntut, Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, menghimpun 27.040.878 suara atau sekitar 16,47% dari seluruh suara sah nasional. Meski begitu, Prabowo Gibran belum resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Menurut jadwal, pelantikan keduanya bakal digelar pada 20 Oktober 2024.